mengerti Gimana? enggak? Maksudnya apa Kalau ini? bisa bahasa Casanova ini Yunani, maksudnya apa? harus Kejayaan bisa bahasa Belanda. Yunani. Kan mudah saja sekarang. Enggak, Kalau nggak Jaya ngerti Hulu, bisa Jaya kita Hulu. terjemahkan. Jaya Hulu, kamu bisa bahasa Yunani? Bisa, tapi nggak sepenuhnya bisa. Bisa nggak sepenuhnya bisa? Gimana kalimatmu itu? Berarti saya setengah-setengah bisa. Untuk setiap kata saya Berarti- bisa. Loh, kamu setengah manusia. Mau Terus dibilang setengah manusia? Nyambungnya kemana sih? Loh, Ini makanya mau bicara aku pengetahuan, bilang, kamu bro. bisa Orang kalau bahasa Yunani nggak? orang kalau belajar itu nggak langsung bisa seperti bola balik telapak tangan. Kamu bisa bahasa Yunani? Bisa, beneran? Ya bisa, bisa. Tapi nggak Bisa. sepenuhnya bisa totality. Gimana sih bisa tapi nggak sepenuhnya bisa? Berarti dari tahap belajar nama itu. Masa harus secara literal sih saya kasih tahu? Loh, Sebentar, aneh bahasa sebentar, kamu. sebentar. Coba kamu pikir itu logikamu coba. Saya Bisa tanya tapi orang kalau masih selama bisa. belajar, nggak saya tanya orang masih belajar dia benar-benar nggak tahu atau masih mencari tahu? Sebentar. Lebih Pisang, parah sebentar, kau nggak tahu, nggak mau belajar. Loh, Jadi begini, coba Pisang. coba bahasa Yunaninya, saya mau pergi ke pasar. Apa bahasa Yunaninya? Mau pergi ke pasar. Bisa nggak? Aneh. Bisa nggak kamu? Iya nggak bisa terus? Pisang Kalau ini nggak ada bisa, kamu aja, pisang. ngapain bilang kau bisa bahasa Yunani? Ya saya bisa. Nggak ada kalau ada teksnya saya bisa. Nah, kamu bisa? Loh, Tahu gimana coba. sih kalau ada teksnya? Yunaninya. Berarti itu namanya Yunaninya manusia membaca, tahu? Pisang. Membaca tidak mengerti gitu loh, Pisang. Bukan ada Bentar, teksnya. Su. Nah, Pisang. Kayak Islam kau ini. Loh kok kayak Islam sih? Berarti kau Gini, nggak gini, mau gini. belajar. Tadi- Berarti teks Yunaninya Jadi itu Pisang. nggak usah. Tadi kan si Ngapain apologi itu Rudy belajar Arthur kalau ini, gitu? si Rudy Arthur ini tadi dengan gayanya mengatakan teks asli lalu mencemooh LAI. Nah, kemudian dia bawa sarke apa segala macam dengan bahasa Yunani. Setelah itu kita kasih tahu, kita tes dia dari 1 Korintus 15 ayat 39, bacakan bahasa Yunaninya lalu terjemahkan. Nggak ngerti, taunya cuma sarke. Nyontek. Mereka bisa bahasa Yunani itu nyontek, membaca doang. Nah, itu bisa baca? makanya Pisang, kamu bisa baca? Rudy ini Nah, tidak lebih parah paham kau sama nggak bisa sekali. baca. Baca apa? Baca apa? Yunani bisa? Nggak? Baca Yunani. Kamu bisa baca Yunani? Bisa. Coba tapi Bisa. teksnya. Saya bisa baca. Kau bisa nggak? Saya tanya. Bacanya gimana? Bacanya Nggak, gimana? kau bisa Cara baca bahasa bacanya Yunani gimana? nggak? Cuman baca doang. Iya, bisa nggak? Cuman baca doang kayak buat jimat gitu. Nggak, saya tanya. Kamu bisa nggak? Iya, baca doang kayak buat jimat Nggak mau gitu. jujur. Loh, kalau baca doang semua bisa buat jimat. Nggak tahu Kau tanya. artinya. Kok Jim? Loh, Aduh, repot orang-orang kayak gini. Nggak mau belajar. Jadi begini. Jadi saya kasih tahu sama Rudy ya tentang 1 Korintus 15 ayat 39 tadi. 1 Korintus 15 ayat 39. Pasasak semua daging, arti sak adalah daging. Semua daging adalah daging, ya. Kemudian dikatakan di situ Allah ali mensak, tetapi ada pula daging sak antropon. Di situ ada Allah ali mensak antropon. Tetapi ada pula daging manusia. Ya. Garis bawahi. Ali desak ketinon. Ada pula daging binatang. Kan begitu. Ali de iktion. Ada pula daging ikan. Ali de petinon. Dan ada pula daging burung. Jadi ada daging manusia, ada daging ikan, ada daging binatang, ada daging burung. Nah, yang dimaksud sak tadi ini, yang pastinya itu adalah daging manusia, bukan daging burung. Paham ya? Jadi harus mengerti Rudy Arthur. Jadi jangan kita sok pintar ya. Dengan gaya apa? Gantian ya. Lanjut. Nah, Bahasa itu makanya Inggris aja. Textus Receptus itu sudah, makanya harus paham dulu asalnya Textus Receptus itu dari mana. Ya. Bahasa Inggris dulu, aja. belajar Tunggu dulu. Bang Rudi. Bahasa Nih, Inggris saya aja buka ada nih. mid dan flash. Bahasa Inggris aja ada mid dan flash. Iya. Terus Apa bedanya mid dan flash? Ngapain kita pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja kalau gitu. Lah mid dan flash apa? Mid dan flash apa? Ya nggak usah. Kita pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah. Lah bahasa Indonesia daging. Mau bilang daging. Ya makanya bahasa Inggris itu penting kan.
Ya bahasa Inggrisnya meat sama flesh apa bedanya? Kalau meat itu untuk daging yang mati, kalau flesh itu daging hidup. Meat buat Apa daging yang lagi? mati. Emang? Nggak tahu Mana? lagi kau? Meat buat daging yang mati. Jadi Belajar Yesus itu, makanya. jadi Yesus itu Belajar nggak mati sama-sama, dagingnya. ya. Dagingnya nggak mati. Kok daging mati sih? Loh, Yesus dagingnya mati nggak? Waktu disalib. Enggak. Kan nggak binasa. Dagingnya mati nggak? Kok dagingnya mati sih? Emang daging mati kayak mana? Loh, itu yang mati itu meat Saya apa tanya, flesh emang itu daging yang mati kayak mana? Daging yang mati coba, coba. Yesus mati di salib itu yang mati meat atau flesh? Meat atau flesh? Kalau bahasa Inggrisnya daging manusia itu human flesh. Ah, Ya kan kalau meat itu tuh daging yang sudah mati. Nah, meat artinya daging, flesh juga daging kan? Ya kan penting kan bahasa Inggris itu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia aja kita nggak tahu. kalau Makanya pakai bahasa penting Indonesia, itu belajar. pakai bahasa Indonesia kita nggak tahu. Ya bener. Jangan pakai bahasa Indonesia aja. Meat dan flesh itu artinya daging, sama-sama daging. Oh sama-sama daging. Loh memang iya, artinya sama daging. Udah pernah searching? Loh, baca aja, emang kau nggak belajar bahasa Inggris? Nggak, saya tanya, kamu udah pernah searching perbedaan Kamu flesh belajar dengan meat? bahasa Inggris nggak? Kamu belajar bahasa Inggris nggak? Meat sama flesh itu sama nggak daging? Beda. Bedanya di mana? Ya makanya searching, biar pintar. Biar kau belajar, jangan terima aja. Loh, meat sama flesh itu sama daging. Ya makanya di searching, biar pintar. Kan ada Google, kan ada internet. Makanya harus tahu kenapa itu di Inggris ditulis flesh. Nah tuh ada bedanya Kenapa tuh. kenapa Nggak nggak sama, ditulis? tuh. Kenapa nggak diterjemahin meat? Tuh. Baca tuh, nampak baca. tuh. Beda nggak? Coba lihat, sama atau beda? Jadi Pak, jadi Jaya Hulu itu flash itu untuk tubuh atau untuk makanan itu? Bisa tergantung bro. Di Alkitab juga bisa diterjemahkan tubuh, bisa juga merujuk enggak. pada hewan. Iya. Jadi flash itu untuk tubuh atau makanan? Oh flesh itu kok untuk makanan? Enggak. Kalau Enggak. Flesh kalau bukan untuk itu- makanan. makanan di situ Enggak, terus itu- ini. Meat bang, meat Julian, meat itu Iya. bang. Iya, Itu makanya makanan. cuman saya takut dia nggak bisa baca. Oke, berarti kan dia bisa. Oke, berarti tubuh ini bisa kepada dua objek, satu manusia, satu hewan, betul ya? Ya, tapi kalau udah Oke. mati, masuk flesh nggak? Kalau udah mati jadi kalau mati tetap flash. Kalau hewan Tubuh. jadi makanan, tubuhnya jadi makanan? Loh, itu meat itu kan untuk makanan. Oke. Hewan nggak? Bukan berarti gini, bro. Saat manusia menggunakan kata flesh, kemudian saat dia mati, dia jadi meat. Ya kan benar. Flesh itu untuk yang hidup, meat itu yang udah mati. Bisa kan nggak ngerti. Oke. Baik. Gue ikutin lo aja dah. Jadi intinya flash ini untuk yang hidup ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang kamu percaya, Yesus itu bentuknya hewan atau manusia, bro? Manusia, kita sama di sini bro, kita sama. Nah, Lian sama Jaya Hulu itu sama, yang berbeda itu si Rudi Arthur. Oh, ya udah, Arthur. Pak Rudi. Karena Pisang tadi Oke. bilang kita nggak boleh belajar Yunani, makanya saya tentang. oh, enggak. Pak Rudi. Aku mau tanya sama Pak Rudi deh. Kalau Rudi Pak Arthur sama Rudi. saya ini sebentar ini. Kalau dia bilang antropos itu manusia, 1 Timotius 2 ayat 5, situ antropos Yesus. Selesai. Oh iya. Itu Pak Rudi, unmute dong Pak. Aku mau tanya dikit aja. Ih, dia malah mute. Nah, orang Pak manusia ini Rudi. kan flash itu bukan ke manusia. Enggak bro, Pisang. Dia tuh kan nggak setujunya yang ayat Yohanes 1:14 itu kenapa jadi manusia kan? Karena kan itu sake menurut dia. Nah, Iya, sake. menurut dia Terjemahan bahasa LAI Inggrisnya kan di salah. flash. Kan flash.
Ya flash. Nah, flash Flash. itu kan Kenapa tadi nggak udah ditulis? dijawabkan untuk yang hidup. Iya. Makanya harus bisa. Kenapa nggak ditulis Smith? Harusnya mikir dong, kan gitu loh. Ya makanya ini saya pengen uji dia dulu nih, Pak Rudi nih. Open mic-nya dong, Pak. Halo. Kok dia diem sih? Ah, Macet. seru ini. Ada super lim itu, super lim. Nggak lah, janganlah. Dia udah dari siang udah dapat tekanan ya, kasihan loh. Udah mau Kan tidur dia tuh. pertanyaannya gini jadinya, bisa nggak flash itu merujuk kepada manusia? Bisa. Contoh di Lukas 3 ayat 6. Dan semua flesh akan melihat keselamatan dari Elohim. Tuh. Bisa diterjemahkan manusia situ? Bisa. Jadi nggak selamanya daging, juga nggak selamanya dia diterjemahkan manusia. Kan harus dilihat konteksnya. Gimana ini dia diem aja ini? Macet ya, macet. Gak apa-apa. Dia mungkin lagi berdoa kah atau lagi merenung. Ya Tuhanlah yang menyentuh dan menjamah hatinya di dalam nama Yesus ya. Iya, iya. Ya, tadi kan dia kan menolak apa kata manusia. Dia kan pengennya kan original text. Manusia kan original teksnya itu kan antropon ya, Pak Andi ya. Betul. Koreksi saya kalau salah, Ya. saya salah ya. Antropon kan? Nah, Antropon. Iya. dia memang nggak ada sih, tapi semoga dia dengar. Nah, Pak Andi, antropon itu punya soma nggak, Pak? Apa tuh? Antropon itu punya soma nggak? Teks asli nih. Soma. Soma itu tubuh. Iya. Punya nggak? Ya punya lah. Nah, kalau bicara punya soma ini punya sarke dan haima nggak? Punya, kalau shark punya. Nah, ya udah. Kenapa LAI menggunakan diterjemahkan kemudian manusia? Ya udah jelas. Soma itu ya punya sake dan haima. Menggunakan manusia. Ya kalau memang mau diterjemahkan ke dalam letterlek secara letterlek dalam bahasa Inggris ya. Sarke dalam bahasa Inggrisnya flesh kemudian daging. Ya nanti akan butuh penjelasan lagi. Tapi LAI saya rasa cukup pintar. Karena dia tahu yang datang itu Yesus dalam bentuknya manusia, ya ditaruh aja manusia. Karena manusia itu punya tubuh. Tubuh itu punya daging dan darah. Nah, itu aja sih. Ya semoga dia dengar lah. Iya. Kalau dia mau Jadi mengelak lagi tujuan dari hal daripada itu ya LAI susah. Tujuan daripada LAI itu memudahkan orang supaya mengerti. Makanya dia katakan diterjemahkan shark itu diterjemahkannya itu ke manusia. Karena apa? Shark itu tujuan daripada shark dalam Alkitab adalah tujuannya ke manusia. Bukan tujuannya shark Yesus itu, tubuh Yesus itu atau daging Yesus itu bukan tujuan kepada binatang atau apa, bukan. Tujuannya itu tetap pada manusia. Shark itu tubuh Yesus itu ke manusia. Jadi begitu. Jadi jangan sampai salah. Karena ketika salah memahami Alkitab, maka menjadi salahlah memahami diri sendiri. Nah, ini ada masternya original text nih, Pak Malikil. Malam Pak Malikil. Dia mute juga dia. Ternyata orang ini diam-diam Halo Pak Hos. ngechat Malikil. Iya. Halo. Pak Ngechat Malikil. siapa? Aduh, Malikil. ini siapa sih ini suaranya kecempreng begini? Enggak apa-apa. Tapi kamu bisa dengar kan? Kedengaran Iya. kan? Kamu mau apa, Bro? Antropon apa, Pak? Artinya, Pak? Antropon bisa orang, bisa laki-laki, bisa manusia. Oke, antropon punya soma nggak, Pak? Tidak, kalau soma itu kan ada dua klasifikasinya. Iya. Soma
dikasih tahu memang anak SD memang susah ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Makanya kalau modalnya bertanya harus Ya yang soma mendengar. aja Pak, soma aja Pak, soma. Manusia Iya. antropon punya soma nggak? Iya punya. Oke, punya soma ya. Soma ini kan bisa fisik, bisa non fisik Pak. Menurut Bapak Iya itu Malikil, namanya soma dalam soma roh atau soma daging. Oke, soma daging. Nah, soma ini pasti punya sarke dan haima dong Pak. Iya kalau soma daging ya punya darah. Jadi kalau antropon, kalau mengatakan sarke antropon atau apa, daging dan darah manusia ya, mungkin bahasa gimana ya, sarke and haima antropon, setuju nggak Pak? Iya kenapa? Oh, gitu. Jadi menurut Pak Malikil, Yesus itu somanya itu bentuknya hewan. Saya nggak bisa sih bahasa apa Yunani hewan ya. Hewan atau antropon Pak? Tenon kalau hewan, binatang. Tenon ya. Oke. Berarti somanya Yesus itu sarke aduh. Antropon atau heina. Kok heina? Apa tadi heina apa? Tadi Tenon. apa kalau Tenon ya. tenon. Nah, Tenon. Jadi antropon atau tenon? Yesus itu kalau manusia ngapain dikasih tahu manusia? Loh, kan tadi kan Yesus kan Pak Malikil udah setuju tuh somanya bentuknya antropon. Kok somanya bentuknya antropon? Antropon. Ya antropon itu bentuknya soma ya. Antropon itu punya soma. Sebentar. Kan namanya juga. Malikil. Saya juga kan belajar. Aduh. Kan antropon udah setuju punya soma. Malikil. Janganlah kau bilang Nggak. tenon. Sebentar. Apa jadi hewan? Malikil, jangan kau bilang Tenon, ada P-nya, petenon. Aduh, Andi, Petenon. coba bukan petenon, petenon kupingmu. itu burung. Iya, Petinon burung. iya, petenon, burung. Hewan. Iya. Kalau binatang buas, petenon. Burung. Salah, ketinon. Ketenon. Dia. Mana yang benar ini? Ketinon. Aduh, ampun deh. Yang benar itu ketinon. Kalau Ketinon. ketinon itu binatang. Iya, Ketinon kalau binatang. ketinon itu burung. Iya, Oke, memang pelan-pelan ya. saya kan bilang dua-duanya, petenon dan Nah, oke. petenon. Nah, menurut Pak Malikil, somanya Yesus itu bentuknya antropon atau ketinon? Aduh. Gini ya. Kok aduh sih? Coba, iya, boleh diam nggak kamu? Nih. Enggak. Ya, Saya pengen diam jawab dulu singkat aja. lah. Somanya Yesus itu bentuknya antropon atau ketinon? Oke, kamu boleh diam nggak? Ya. Ya di mute. Oke. Gini ya deh ya. Sadar diri dan tahu diri, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi Yesus itu datang dalam gambar dan rupanya sendiri. Sadar diri dan tahu diri lah kalian. Bikin malu. Astaga, Tuhan Yesusku. Itu Tuhan Yesus. Pak Malikil. Pak Malikil. Nggak ngerti lagi orang ini. Somanya Yesus itu bentuknya antropon atau ketinon? Aduh. Low sekali RCS-mu ya. Gini ya dek ya, kita kasih tahu ya. Antropon itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi antropon itu adalah second hand. Second, gambar dan rupa second. Yang prototipenya adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu datang dengan gambar dan rupanya sendiri dek. Bukan meniru rupa gambar manusia. Tahu diri dan sadar diri, harus tahu berterima kasih. Baik. Gini. Saya ulang pertanyaan saya nih. Somanya Yesus, gambar, ini saya nggak bisa bahasa aslinya, ya kan? Gambar dan rupanya ya. Somanya Yesus, gambar dan rupanya itu antropon atau ketinon? Tuhan tolong. Tuhan datang Ya dengan udahlah. gambar dan rupanya. Kalau Iya, dia rupanya. mirip, Oke, gambar dan rupanya itu, gambar mirip dan seperti rupanya itu, kita. iya, gambar dan rupanya itu antropon atau ketinon? Bukan antropon, mirip seperti kita karena antropon diciptakan Astaga, menurut Tuhan gambar dan Yesus, rupa dia. Iya, gambar dan rupa dia itu antropon atau ketinon? Kan seperti kita, saya sudah bilang dari Berarti tadi. antropon kan? Seperti kita.
Iya, seperti kita antropon kan. Saya antropon Iya. nih. Anda ketinon. Enggak, Pak Malik Iya. ketinon. Saya antropon. Saya Kamu- antropon, Pak. Bapak ketinon. Iya. Kamu sok-sokan gak ngerti aja kamu sok-sokan. Makanya saya mau belajar. Bapak, Pak Malik ketinon atau antropon, Pak? Antropon. Oh, Terus? sama dong. Berarti sama kayak saya, antropon. Iya, terus? Berarti Yesus juga antropon bentuknya, gambar dan Iya, rupanya. Betul nggak? terus? Ya sudah. Antropon itu punya soma. Soma itu punya sarke dan haima. Iya, Setuju terus? Iya, terus? Ya sudah. Ya sudah. Tubuhnya Yesus tubuh. Somanya sama Mikrofon. Yesus apa? Itu Somanya Tuhan Yesus sendiri. antropon. Ya sudah. Oke, makasih Pak Malakil. Ya, tubuh manusia udah setuju kok. Iya, udah bagus sudah. Udah cakep lah. Tinggal dikit lagi lah. Berarti begini. Berat berarti kawan-kawan. Malikil mengakui Yesus Kristus itu menjadi manusia, apa sebagai manusia. Gini Andi ya, gini kalian kan bertanya, Tuhan itu bukan bahan baku sehingga menjadi barang jadi. Ini ya, manusia itu barang jadi. Sebentar dulu lah. Ini pelajaran gratis yang belum pernah kalian temui di sekolah manapun. Kan kok jadi pelajaran masak memasak kok buat. Kok ada bahan baku, kemudian ada Barusan bahan kita jadi. belajar kok Yesus Gini itu ya, antropon. gini. Andi, mute dulu. Dengar dulu lah, gini ya. Tuhan itu bukanlah keberadaan yang tidak memiliki rupa dan bentuk. Jadi dia harus menjadi manusia. Itu loh, itu yang saya bahasakan bahan baku. Tuhan itu bukan bahan baku sehingga dia menjadi barang jadi. Sebab manusia itu barang jadi, bukan bahan baku. Ngerti nggak? Saya pernah Terlalu tinggi. mendengar bahan Saya baku ngerti, yang Pak diucapkan Malikil. oleh seseorang wanita yang namanya marmar. Apakah Malikil mencontek bahasa dari marmar? Aduh Tuhan. Ngapain Dia pakai contek-contek bahan sih? baku. Ini untuk Mama menyederhanakan pakai bahan baku. supaya kalian ini ngerti. Betul, Gini saya ngerti ya. Pak Malikil. Bentar Jadi kan bentar dulu. Oh, iya, iya. Biapong dia tidak akan menjadi donat karena biapong barang jadi, donat barang jadi. Yang memungkinkan tepung itu jadi roti, tepung jadi donat, tepung jadi biapong. Karena tepung itu Kira-kira bahan baku. dikasih- Sebentar dulu Andi. Karena kamu nggak pernah sekolah, udahlah diam lah, Andi, ya. Gini, Tuhan itu bukan bahan Sekolah baku. Ini evangelis kok kelasnya mulutnya kayak pantat ayam. Jadi ketika dibuat donat dan roti, apakah memakai gula kah tepungnya? Tuhan tolong memang RCS lo memang bikin santailah kawan. Kan Coba kan kamu sekarang belajar- siapkan buku. belajar membuat donat. Andi, saya paham kamu bodoh, tapi jangan dipertontonkan. Oke? Bukan. Anda tadi mengatakan bahwa ada tepung, ada tepung, ada roti. Kemudian apakah ketika menjadi donat tidakkah tepung tadi itu dicampur dengan gula lalu menjadi rasanya manis? Andi, gini ya. Tuhan itu bukan sesuatu yang belum jadi. Tuhan itu sesuatu yang sudah eksis, sudah jadi. Jadi bagaimana mungkin barang jadi menjadi barang jadi? Manusia itu bukan bahan baku. Manusia itu barang jadi. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan Oke. itu sebentar Anda mengatakan- dulu, Dek. Nah, jangan Aduh. panjang-panjang karena kau panjang-panjang, kau putar-putarin, kau kemudian kau mengularinya. Kos, Aku mau kenapa bertanya, orang kayak begini Anda dipelihara mengatakan- sih? Diskusi nggak ada Anda tadi argumennya. mengatakan- Ya, dengar dulu Andi. Congolnya doang. Jawabannya. Andi, bahwa rupa Tuhan Dek, yang gini. sama dengan manusia. Tuhan Saya mau tahu. tanya, di dalam Wahyu 1 ayat 14, bagaimana menurut Anda Wahyu 1 ayat 14? Andi, gini loh Andi. Kita tahu kamu bodoh, tapi jangan keterlaluan lah. Kamu dengar dulu, tenang ya, gini. Ini Andi, Tuhan itu bukan bahan baku. Tuhan itu sudah ada, eksis, dan dia ada rupa dan bentuknya. Bagaimana pula Tuhan barang jadi, lalu menjadi barang jadi manusia. Kecuali Tuhan itu bahan baku. Kalau contoh nih, Anda tadi mengatakan, Anda tadi mengatakan, saya sudah paham itu, saya sudah paham. Anda tadi belum, mengatakan otakmu nggak mampu. bahwa Otakmu barang nggak jadi mampu. tadi, tunggu.
bahwa barang jadi tadi, yang sudah bahan jadi, Anda tadi mengatakan bahwa rupa Tuhan sama dengan rupa manusia. Bagaimana pendapat Anda tentang Wahyu 1 ayat 14? Andi, kamu diam dulu lah. Jangan Buka lari dulu ke ayat Alkitabnya, lain lagi, jangan- Pak Andi. Fokus aja sama Ya, ini katanya kan- sama antropon. Ini kan iya, ini kan katanya kan rupa dan apa wajah Tuhan, kemudian pakai bahan baku kayak marmer ya kan? Andi. Bahan jadi lagi ya Pak kan? Andi, Andi. Pak Andi, Konten yang marmer bilang ini. bahan baku kan dia, Pak. Ah. Emang dari tadi kita ada bicara bahan Iya. baku. Andi, gini. Nggak ada. makanya Gini, konten sama Andi. marmer dia nih. Aduh, kok laki-laki kayak perempuan sih? Andi, nggak malu kamu mulutmu kayak pantat ayam? Nggak malu? Bukan, laki-laki? bahasamu tadi mengatakan bahan baku dan Ya, bahan memang. jadi. Udahlah Pak Hos ya, Terus saya bahan baku malas manusia itu diskusi. apa? Nggak ada kualitas juga begini. Ya, Oke, Pak izin ya Pak Hos Malikil. ya. Ya, nggak apa-apa, karena kau putar-putar Iya, terus karena kemudian Andi, kau patok. saya itu tidak memelihara kebodohan, Andi. Tenanglah. Kita mengerti kok otakmu nggak ada isinya, tapi coba teratur, punya etika lah. Oke, boleh? Kau udah dewasa tapi nggak Bukan. berotak. Udah dewasa tapi Kau nggak bermoral, nggak beradab. menganalogikan, Memang susah kau ya. menganalogikan tentang donat dengan Kamu Tuhan. tua karena umur atau tua karena apa? Andi? Bagaimana Tuhan kepintaranmu Harvey Andi. menganalogikan Tuhan dengan donat? Nggak ada Sudah, sudah. dewasanya ya. Kau Udah, tadi kan analogikan udah Tuhan diakui. dengan donat itu. Bagaimana cara Tadi sudah ceritanya? Tadi kan sebelumnya kan sudah Makanya Malikil Andi, akui. kita ngerti Kalau- kamu bodoh, tapi tolonglah beradab sedikit. Udah, tadi Malikil kan sudah mengakui sebelumnya bahwa yang lahir itu Apa bayi tuh? Tuhan langit dan bumi dibungkus. Udah. Iya, kita kenapa usah memang? ribut. Iya. Kenapa kalian nggak Itu. suka? Bukan Ya nggak kalau- suka, Ya sudah. Nggak Iya, usah. Tuhan langit dan bumi dibungkus. Kan gitu. Iya nggak masalah kan? Apakah mengurangi keimanan Alkitab? Apakah membantah Alkitab? Kan tidak. Oh, udah ya. Gimana sih? Ya sudah. Silakan kau framing terus menerus, kau buat VT. Loh, Oh lah memang iya beda, jadi beda. iya, Iya beda, Tuhanmu, Tuhan langit dan bumimu itu dibungkus. Kan iya, gitu, beda kita. iya karena buatmu Yesus bukan Tuhan tuh. Selesai. Sebentar, Iya. Pisang. Bungkusnya pakai apa, Pisang? Yesus itu manusia, Tuhan. Iya, Yesus kan bukan Tuhan buatmu. Selesai kan? Tuhan di atas Iya. segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi begini, Berarti Malikil. Tuhan. Memang iya. Lah, Tuhan Saya itu mau segala tanya Tuhan. sama Malikil, kenapa Aduh, kau mengatakan Pak Hos, analogi Tuhan itu menjadi tolong dong donat? manusia satu ini. Andi, Karena Andi, kalau kamu ada pikiran di Anda samping sama saya, dengan hatimu. Andi, kalau kamu ada di samping saya sudah kuruntukin gigimu semua. Gak becus kau jadi orang tua. Evangelis Satu kok aja kayak Bang Malikil, kasihan. Nah, Iya. bukan lari ke situ, bukan lari ke situ pertanyaanku. Pertanyaanku, Udahlah, daripada kenapa saya kau emosi dengan analogikan orang Tuhan begini. dengan donat? thank you ya Pak Hos ya. Ya, Bodoh memang tapi begitu. dipiara. Kalau nggak pintar, nggak usah naik. Karena kamu nggak bakalan pintar-pintar juga, Malikil. Karena kamu menyesatkan banyak orang. Tuhan kok analogikan dengan donat? Udah lah. Jadi Bang Adi. Pak Rudi tadi nge-mute. Tiba-tiba gurunya naik, dia unmute. Pak Rudi boleh unmute gak Pak Rudi? Enggak, saya lagi ngurus dulu bayi, ngurus anak saya. Saya Oh, tinggalin maaf tadi. Pak Rudi. Bayi, Maaf, Pak bro. Rudi. Maaf. Lagi ngurus dulu Astaga, anak mantap. sebentar. Ya udahlah. Ya, lanjut. Ya, saya mundur lah. Ya udah ya, tadi kan teman-teman udah dengar. Malikil pun mengakui gambar dan rupa Yesus mirip antropon yang punya soma yang punya sarke dan haima. Ya sudah. Oh ya, Udah, ada Malikil, rasul. Malikil juga udah mengakui kan bahwa yang lahir itu bayi yang adalah Tuhan langit dan bumi yang dibungkus di palungan. Udah selesai. Nah, itu kan kata gurunya. Nah, kata muridnya Billy ini macam mana nih? Kata muridnya Billy ini. Ini kan Billy ini kan muridnya Malikil. Tadi Malikil udah Songor. mengakui. Selamat malam ya host. Ya, persoalannya itu Evan. Kalau kamu nggak ada pengetahuan, jangan kayak gaya orang di pasar, oke? Kau bawa gelar evangelis asal ngomong. Ada Bang Billy. Ya, selamat Jadi Jadi malam. begini Billy. Malam, Bang. Nah, ada.
Jadi begini Billy, saya mau tanya samamu. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan sebagai manusia, artinya dia adalah pencipta dan ciptaan. Setuju? Saya tidak tanya seperti yang kau narasikan, tapi kau bernarasi itu. Nah, Berarti apa kurang yang pengetahuan membedakan kau. Tuhan dengan sebegini Evan ya? Ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan dan manusia, artinya di sini ada dua perbedaan. Tuhan bukanlah manusia, artinya dia sepenuhnya ciptaan, sepenuhnya pencipta. Setuju? Sebagai Tuhan dia Berarti adalah itu yang pencipta, kamu sebagai setujui? manusia dia adalah ciptaan. Kamu setuju nggak itu dalam pemahaman Berarti kamu menyetujui bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Sekarang saya tanya kamu, Makanya Tuhan kau itu bertanya pencipta? seperti itu. Sabar Evan. Menurut kamu Tuhan itu pencipta atau ciptaan? Kamu jawab dulu pertanyaan saya, karena si Malikil sudah mengakui bahwa Yesus itu ya adalah manusia. Kan begitu. Nah, bagaimana pendapatmu? Oke, jadi kata manusia itu diterjemahkan anthropos. Nah, bukan manusia yang dari debu, tetapi manusia yang dimaknai itu sebagai pria. Nah, pertanyaan dulu yang kamu selesaikan dulu. Kamu bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan pencipta. Yang Tuhan adalah manusia. Manusia itu pencipta atau ciptaan? Udah tadi kan udah dijawab Berarti kau Malikil. setuju dengan pernyataan Malikil? Oh, Udah sabar bro. dijawab Malikil. Udah Yes, dijawab Malikil itu. Udah Dijawab dijawab dulu. Malikil, makanya saya tanya, kamu setuju gak dengan pertanyaan apa jawaban Malikil tadi? Nggak usah Saya nggak menyimpulkan dengar. perkataan Malikil sembarangan, Andi. Iya, kita Iya. kamu lagi Memang sudah berhadapan dengan dijawab Malikil, saya. semua sudah dengar. Loh, Pak Rudi kamu nggak lagi dengar kak tadi? kamu lagi berhadapan dengan saya, oke? Nah, yang saya mau jelasin kamu, tadi kan kamu menekankan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Nah, Tuhan itu pencipta, betul? Manusia itu adalah Nggak juga. ciptaan. Enggak Oh, juga, tuh. Tuhan nggak harus jadi pencipta. Kenapa? Oh, berarti gelar Tuhan kepada Yesus pencipta atau ciptaan? Ke saya juga bisa gelar Tuhan. Kenapa? Ya, artinya kata Tuhan di situ sebagai pencipta atau sebagai ciptaan? Loh, ke saya apa kalau saya gelar saya Tuhan, apakah saya pencipta? Oke. Kalau gelarnya Tuhan Yesus di situ Ha Adonai atau Ho Kristus? Adonai apa Atau- Adonai? Sang Tuhan. Sang Tuhan. Mana sang Tuhan Adonai? Adonai itu majikan. Oke, dalam Sema Israel Adonai Elehat Adonai Ehad. Jadi Adonai di situ sebagai apa? Majikan. Adonai itu majikan. Ya, jadi dalam Sema Israel di situ kata Adonai itu sebagai majikan. Betul? Nah, iya dong. Aduh, makanya aku bilang kalian itu asal ngomong. Billy, Bang Billy, saat ngomong gini ya, saat bahas mencipta, Satu-satu dulu. Kata Tuhan dan kata manusia kepada Tuhan Yesus itu, Tuhan itu sebagai kata sebagai pencipta atau ciptaan. ya makanya ini yang saya pengen jelasin, jelasin. Saat membahas tentang pencipta, apakah Yesus saat dia dalam dagingnya atau dalam manusia, dia menciptakan, atau dia saat dia firman itu dia menciptakan? Saya tanya dulu, gelar kepada Yesus itu kata Tuhan dan kata manusia itu sebagai pencipta atau sebagai Iya, ciptaan? makanya kan kamu tanya gelar pada Yesus itu, kata Tuhan itu mengacu pada pencipta atau ciptaan kan? Iya, Nah, jadi Nah, Tuhan penjelasan saya, saat Yesus yang di bumi ya, manusia itu, apakah saat itu dia menciptakan atau saat dia nggak- adalah firman itu dia menciptakan? Jangan bertanya dibalas bertanya. Nah, kata di sini, Loh, saya kan nggak- Tuhan Yesus menurut kalian pencipta atau ciptaan? Ketika saya bertanya, jawab dulu. Ya, di Majikan. dalam Yesus- gelarnya dia sebagai Tuhan dan dia adalah manusia. Yang mananya pencipta, yang mana? Yang gelar yang mana yang merujuk kepada pencipta? Billy, Tuhan atau manusia? Billy, capek kau bertanya seperti itu. Kau baca aja Roma 9 ayat 5. Kau cari di situ jawabannya. Nah. Kalian memang asal bunyi kalian. Asal menggonggong, nggak ada konsistennya. Yang penting ngomong. Makanya kau baca dulu ayat Roma 9 ayat 5 Sudah. itu. Di situ Saya jawabannya. pamit dulu, Apa yang kau host. capek-capek bertanya? Ada Tunggu isi. dulu Bang Billy, Bodoh. sebentar. Bang Billy, Iya, pertanyaannya pertanyaan receh. Turun dia ke pertanyaan-pertanyaan receh. Dikasih tahu ayatnya. Bodoh katanya. Coba, itu kan manusia atau apa sih? Udah dijawab tadi Adonai majikan disalahin. Bingung saya.
berarti Yohanes 1 ayat 3 itu ya. Itu Nah, Yohanes 1 perjanjian ayat lama. 3 juga. Iya, itu kan jawaban juga itu Yohanes 1 ayat 3, Roma 9 ayat 5. Malah dia tanya juga seperti itu. Kan receh pertanyaannya. Ya gitulah ya. Memang begitu kalau guru sama murid begitu modelnya. Iya, Gurunya iya, malikir, aku muridnya terakhir. Billy. Pak Rudi, agak ngulang sih, tapi semoga nggak membosankan. Antropon manusia kan Pak Rudi? Iya. Oke, antropon punya soma nggak Pak? Loh, kalau sudah roh terpisah dari tubuh jadi soma. Antropon punya soma nggak Pak? Antropon itu bukan punya soma. Antropon itu begitu. Antropon terdiri daripada ruah, ya. Begitu ruah itu meninggalkan tubuh, dia menjadi disebut soma. Ngerti nggak? Tuh. Seperti ini contoh nih, Bang Julian ini adalah antropon. Begitu rohnya meninggal, roh terpisah dari tubuh. Itulah yang disebut soma. Apakah Oh jadi gini Pak, sorry. Antropon Sorry, bisa saya potong disebut dikit. memiliki? Berarti Seperti gini, saya gini, memiliki, saya misalnya memiliki gelas. Nah itu bukan memiliki, karena perkataan memiliki itu adalah hak kepemilikan. Iya, Jadi kalau gini Pak. terdiri dari, tidak. Setelah meninggalkan, terjadilah soma. Gitu. Oke, jadi gini ya. Berarti gini Pak, pengertian Bapak, saya sebagai antropon, saya akan memiliki soma kalau roh saya udah lepas gitu. Menjadi soma, gitu. Nah, yang disebut Menjadi aku soma. itu siapa sih? Yang disebut aku itu adalah nefes. Pak, maaf Pak. Tadi kan Bapak buka pengertian flesh tuh. Tadi Bapak udah buka tuh. Flesh itu untuk tubuh yang hidup atau tubuh yang mati, Pak? Tubuh yang hidup. Loh, tadi Bapak bilang harus mati dulu baru jadi soma. Loh, yang disebut soma itu apa? Saya bilang Soma itu apa, Bapak? Soma itu apa? Soma Pak? itu kalau sudah tidak bernyawa itu disebut soma. Enggak. Soma itu apa, Pak? Soma itu tubuh yang tidak bernyawa, itu soma. Loh, tapi tadi Bapak bilang tubuh yang hidup. Gimana sih? Tubuh mungkin salah dengar ya, atau sinyalnya ya. Gini. Bapak, enggak. Bapak kan tadi buka pengertian flesh. Flesh itu untuk tubuh yang hidup atau tubuh yang mati, Pak? Tubuh yang hidup. Oke, tubuh yang hidup ya, Pak. Ya. Nah, antropon punya soma nggak? Antropon itu bukan disebut mempunyai soma. Beda, ngerti nggak maksudnya nih? Contoh saya kasih contoh dulu makanya gini Pak, ya. kesulitan kan untuk dalam bahasa original teks kan. Bukan Kita gini sederhana aja, maksudnya, Pak. Bang. Jadi Mau seperti tetap kata mau memiliki, tetap contoh original gini. teks? Bapak mau tetap original teks atau mau pakai bahasa Indonesia nih biar lebih mudah? Terserah. Enggak, tapi saya sebentar ya. Boleh bicara? Oh ya, silakan. Ya. Jadi gini, kalau kata memiliki, itu kan contoh ya. Saya memiliki gelas. Apakah gelas itu bagian dari saya? Tidak, karena terpisah. Saya itu hanya kepemilikan. Jadi soma itu bukan flash itu bukan memiliki soma. Tapi setelah flash itu terpisah, itu disebut soma, terpisah dari roh. Oh my goodness me. Pak, flash sama soma tuh berbeda, Pak. Flash itu sarke, Pak. Bapak udah kebalik. Makanya Bapak nggak bakal nangkep. Makanya Bapak mau original teks atau mau bahasa Indonesia aja nih? Boleh, kita original teks boleh, silakan. Ayo kita buka. Oh ya udah. Oke, original teks ya, Pak. Antropon punya soma nggak? Antropon punya soma nggak? Coba silakan, ayat berapa? Kita buka. Loh, kok ayat berapa? Saya cuma tanya, antropon kan manusia. Nah, antropon itu punya soma nggak? Berarti tadi dia nggak dengar Malikil tadi nih. Saya nggak dengar, saya lagi ngurus anak tadi. Iya, nggak apa-apa. Makanya, antropon punya soma nggak? Antropon memiliki soma. Kalau jadi gini ya. Kalau disebut memiliki itu menurut saya kurang tepat gitu. Karena memiliki itu contoh kan benda yang lain. Ngerti nggak? Misal contoh nih, saya memiliki hidung. Ya, memiliki kan? Ya. Tapi begitu saya menjadi mayat, tetap aja hidung itu kan terpisah gitu. Menyatu di dalam
soma itu kan, ini beda gitu. Bingung gue sih jadinya nih. Saya mungkin nggak nangkep, mau silakan tetap. yang lain nih. Ya udah gini aja Pak, gini ya Pak. Saya pakai bahasa sederhana aja ya. Kan Bapak menolak Ya, LAI, silakan. makanya Bapak keribetan. Manusia punya tubuh gak Pak? Betul. Betul. Nah, itu makanya manusia antropon punya soma. Oh, parah juga nih si Rudi nih. Katanya tahu. Enggak apa-apa, santai original aja Pak text. Andi. Iya, lanjut. Loh, Nah, bukan memiliki. ya manusia. Loh, Terdiri manusia dari. punya tubuh nggak Pak? Nggak, manusia punya Terdiri tubuh nggak? dari. Harus dibedakan dong kata terdiri dari dan memiliki gitu. Ngerti nggak? Emang Saya kalau terdiri kalau dari manusia tubuh, jiwa dan roh. Betul kan? Tapi Nggak, bukan berarti tunggu. saya terdiri Manusia. dari dong kalau begitu. Manusia punya tubuh nggak Pak? Terdiri dari. Nggak, Bapak punya badan nggak? Udah, ini paling low nih. Bapak punya badan nggak? Punya. Punya badan. Badan Iya. Bapak itu, badan tuh, Bapak punya badan yang sekarang Bapak lagi pegang ini ya. Ada daging sama darah nggak Pak? Ada. Nah, berarti badan Bapak yang punya daging dan darah itu disebut manusia Pak. Setuju nggak? Yang disebut enggak. Kalau manusia itu harus lengkap. Manusia itu terdiri Iya. dari tubuh, jiwa dan roh. Oke, badan itu terdiri dari apa aja Pak? Satu badan itu, satu tubuh Satu Bapak itu badan terdiri apa? Kalau bicara badan ya daging, tulang. Iya. Oke, makanya satu tubuh itu Bapak full itu komplit, punya kepala. Ya, Ya. basic ya Pak ya. Punya tangan Ya. 2, punya kaki 2. Oke. Tubuh ini daging kepala, tangan, kaki, badan itu semua itu Pak. Itu kan ada daging dan darah. Ada tulang. Setuju kan? Setuju. Nah, badan atau tubuh itu yang punya daging, darah, segala-galanya itu disebut manusia. Bapak setuju nggak? Kurang lengkap dong. Loh, Ngerti nggak maksudnya? gimana sih? Kalau manusia itu, contoh gini nih. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Begitu roh Ya, itu kan gini loh, Pak. roh dan Pak. jiwa meninggalkan tubuh, itu disebut soma. Pak, kita kan lagi bahas bagian sarkenya, Pak. Kan di dalam Yohanes 1 ayat 14, itu kan Nah, sarke. coba. Ya kan? Itu kan sarke kan? Nah, kemudian dalam LAI kan dia menggunakan manusia. Ya. Nah, sekarang kita kalau Bapak mengatakan satu pribadi atau satu orang itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, itu kita juga percaya, Pak. Betul. Yang sekarang saya ingin ambil poinnya, sarkenya, Pak. Ya. Nah, satu tubuh itu ada sarke, ada haima. Kalau tulang saya original teksnya masih belajar lagi ya. Tapi ada tulang dan sebagainya, urat semacamnya. Nah, tubuh yang seperti itu punya kepala, tangan 2, kaki 2, disebut manusia. Bapak setuju nggak? Tubuh manusia tuh, itu badan orang tuh. Kalau Ini paling saya low itu nih. manusia ya. Sudah. Jadi kalau saat di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu, kenapa LAI menggunakan manusia, Pak? Karena Yesus itu datang bentuknya Gini, itu. sebentar. Nggak, Makanya Pak. kan gini, Pak. Jangan sebentar dulu, Pak. Bang, Ini udah mau Bang, klimaks, ya. Pak. Ini klimaks. Ini kalimat saya klimaks, Pak. Terakhir nih. Terakhir aja. Yesus datang wujudnya itu antropon atau ketinon, Pak. Mampus lo, bingung lagi lo ketinon. Saya Gua juga bingung. belum ini ketinon ya, belum tahu. Ketinon itu binatang, Coba cari Pak. tahu. Pak, ketinon itu binatang. Antropon kan manusia, Bapak udah tahu. Yesus itu bentuk gambar dan rupanya Yesus itu antropon atau ketinon. Makanya di situ kan, maaf nih, di situ dijelaskan ada likeness kalau bahasa Inggrisnya kan, Iya, likeness. menyerupai manusia. Jesus, oke. Karena begini, Bang. Jesus came likenessnya antropon atau ketinon. Likenessnya ke antropon. Ya sudah. Likeness-nya. Tapi Antropon kan itu apa, Pak? jelas disebut Iya, menyerupai antropon manusia. itu apa, Pak? Antropon Karena manusia apa, kan, kita setuju paham kan? dulu yang dimaksud dengan manusia itu apa. Iya, jadi Yesus came to the earth, oke. Likenessnya antropon manusia, setuju kan? Bukan Iya. ketinon kan?
Ya sudah, likeness Pak. Jadi LAI salahnya di mana, Pak? Kalau bilang Yesus nggak Nggak. boleh dihilangkan. enggak. Ya. Jadi kalau misalkan LAI menggunakan firman itu menjadi manusia, kenapa kamu tolak? Nah, nggak Kamu pilih bisa. hewan. Harusnya Kamu menyerupai pilih binatang. manusia atau mirip manusia. Ya kamu pilih binatang. Ngerti gitu. nggak? Jadi kata likeness itu nggak boleh dihilangkan. Iya, Pak. Karena apa manusia itu berbicara Pak, masalah agama. gambarnya kan serupa. Debu tanah. Gambarnya serupa dengan antropon kan, Pak? Ya kan? Serupa. Iya, serupa. Iya, serupa. Oke, Nah ini serupa. kata serupa Antropon, ini nggak kan? boleh dihilangkan. Jadi datang serupa Oke, baik. dengan manusia. Baik. Bukan Saya menjadi kunci manusia kata serupa. kan? Serupa. Saya kunci kata serupa. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 14, di sana ada dalam original teks kata serupa gak? Loh, di sini kan kai hologos No. egeneto. Ya. Ini saya juga mau belajar nih, tapi Bapak mesti jujur, saya paling gak suka dibohongin. Oh iya dong, harus Dalam jujur, Yohanes orang 1, jujur. iya. Kalau Yohanes kita 1 bicara ayat 14. tafsir Alkitab kan ada tingkatan-tingkatannya. Oke. Saya nggak menyalahkan juga. Semua saya juga mungkin salah, gitu aja lah. Ya. Iya, oke. Nah, Ya. dalam Yohanes 1 ayat 14, di sana dalam original teks ada kata serupa gak? Di sini kan ini sebentar ya, kita buka ya. Kai hologos kita buka aja ya, biar sama-sama baca ya. Iya, Pak Andi tolong bantu ya. Saya Oke. nggak ngerti soalnya. Kai hologos sub egeneto. Betul nggak? Kai eskenosen. Eskenosen ini apa? Ya. Kita buka ya biar sama-sama belajar. Saya juga belajar ya. Cuma ya saya juga udah lama nih. Eskenosen itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya kan di sini bisa tabernacle, tenda. Ya. Mungkin Bang Julian bisa bahasa Inggris kan? Saya juga bisa nih. To dwell, tabernacle. Ya. Jadi jangan dihilangin gitu. Kata tabernacle. Ya. Eskenosen ini apa tabernacle? Ya kan? Tuh. Gitu, silakan lanjut Bang. Dari mana lah tabernakel itu bahasa itu? Loh, kok dari Eskenosen tadi itu. mana? Ini Aduh. ada leksikonnya. Aduh. Nih, kita buka ya. Eskenosen 4637. Di situ apa? Verb tabernakel. Kok nggak ada, gimana sih? Buka dong, Makanya Andi. jangan pakai Bible Hub karena itu aplikasi. Dari tadi sudah saya Jadi bilang. pakai aplikasi Eskenosen apa, kok Bang bisa Andi? jadi tabernakel? Jadi aplikasi apa mau dipakai? Makanya pakai manuskrip. LAI, Saya bilang PB2. pakai manuskrip. Hah? Saya bilang pakai manuskrip, jangan pakai Bible Hub. Mau pakai apa? Terjemahan LAI? Hah? Manuskrip, tahu nggak manuskrip? Manuskrip di Tahu, Jantin manuskrip ada. yang mana? TR. Di Jantin. Aduh, udahlah. Makanya beli. Waduh, beli udahlah. Ya iyalah. Jangan menghina orang, masih nge-grab aja sombong, nggak usah begitu lah. Ya. Makanya beli, kalau nggak punya itu beli, jangan gratisan. Ngapain beli buku-buku dari Tertullianus Group? Sampah itu, makanya harus paham. Ya, dari Makanya, awal Yesus kalau misalnya nggak Yahweh itu tahu, mengatakan dia itu ehad. Dengar dulu nih, Bang Andi. Tiba-tiba ada Tertullianus, ya, seorang kafir yang menjadi Kristen. Ya, itu disusupi antikristus. Bilang Tuhan itu Gini, ada gini. tiga. Jangan Itu melebar paham. ke kemana-mana. Ya, Jangan melebar itu kemana-mana. ya, lanjut dulu teman-teman. Saya ini dulu. Jangan melebar kemana-mana. Karena Loh, you kok bawa melebar ya begitu, karena kan melebar sekarang bicara Ngapain tekstus kau bawa referensi. Tertullianus di dalam Yohanes 1 ayat 14? Iya. Apa hubungannya, Di situ coba? Eskenosen. Eskenosen kau bawa ke Eskenosen apa? Coba Tertullianus. silakan lah, coba jelaskan Eskenosen itu apa? Nggak nyambung loh. Coba. Jelaskan Dikatakan Eskenosen itu apa? diam di antara kita. Kenapa kau katakan tabernakel? Nah. Lihat. Karena kita buka ya Eskenosen itu apa?
Makanya harus ngerti leksikonnya. Ya, Leksikon apa arti leksikon itu kok kalau lu Nah. tahu leksikon itu apa? Jangan berbahasa yang aneh. Nggak tahu kau apa arti leksikon? nah nggak Apa tahu. arti leksikon? Ya udah, nanti saya ngasih tahu susah, nggak paham juga. Lihat Google Apa aja. arti kon? Di sini meaningnya apa? Tent itu apa? Seperti tenda. Mana yang ditanya kau harus tabernakel. jawab. Apa arti leksikon? Ya, ngerti? Gitu dulu ya, sok belajar dulu. Tabernakel itu apa? Apa arti leksikon? Pahami dulu tabernakel itu apa. Silakan. Coba jelaskan tabernakel apa. Apa arti leksikon? Tadi kau bawakan bahasa leksikon. Sekarang kau mau cari Google lagi tanya arti leksikon. Makanya kalau nggak tahu berbahasa, jangan kau berbahasa. Leksikon itu Espinosa kau bawakan kosakata gampang tabernakel. kayak nominal. Sekarang kau bawakan lagi leksikon. Aduh, Andi, Apa yang Andi, kau ketahui begitu? Janganlah. Bahasa Indonesia yang bagus saja lah. Jangan Iya, bahasa leksikon. Indonesia tabernakel artinya kalau bicara itu kemah. Belum ngerti juga kemah. Tenda kemah itu tabernakel. Kan sudah ada teks Itu yang teks. bagus, Pak. Diam, berdiam, Tabernakel. gitu loh. Tabernakel itu tempat kudus. Jadi firman itu keluar dari yang kudus itu, dari Bapa itu. Tabernakel, makanya Yesus itu datang jadi imam, jadi Mesias. Pahami itu. Kadang-kadang begitu. Banyak Evangelis. banget yang Pak, bahasa Eva, yang dia mereka- tidak mengerti Pak tapi Eva. dia ucapkan gitu loh. Ah, karena begini Pak Efam, itu alasan mereka itu karena mereka sudah membenci sekali LAI. Padahal itu sudah ada di situ kok, benar Gak itu ada kan yang benci. berdiam, diam. Siapa yang benci? Gak ada yang benci. Loh, Biasa-biasa aja. kalau tidak benci, Pak, Maksudnya kayak begini, bukan- teman-teman. Ya, kita itu. Jadi kita bilang gini, LA itu paling benar terjemahannya. Saya tanya. Ya, jadi terjemahan bahasa Inggris, Enggak. bahasa Prancis, semua seluruh dunia itu salah. Seluruh dunia sudah belajar LAI. Nggak gitu, itu salah satu terjemahan. Kita belajar lagi lah. Ya, kalau nggak bisa bahasa Kan Yunani, begini, bahasa Ibrani, Pak, kita baca berbagai begini, terjemahan. biar makin paham. Bukan JOJO LAI saja paling sudah benar tidak bisa terjemahan. menerjemahkan itu. Pas Ngerti ini nggak? ayat Dan 14 harus itu. mengerti juga nih. Terjemahan itu beda dengan sudah menafsirkan. Kalau LAI itu sudah menafsirkan, bukan menerjemahkan. Itu yang udah salah kaprah. Ya, ngerti nggak kata menerjemahkan sama menafsirkan? Nggak Iya, boleh. dengar Terjemahan dulu. itu harus pas, seperti flash daging. Dengarkan, Itu udah dengarkan, nggak boleh makanya- dirubah-rubah. Itu namanya makanya menerjemahkan. Bapak- Kau sudah menafsirkan jadi manusia. Bukan, Itu makanya sudah Bapak menafsirkan. belum Nggak belajar boleh teologi begitu. gitu loh. Kalau Belum antropon belajar manusia, Alkitab. itu terjemahan. Ngerti ya? Dulu. Nah, gitu dulu lah saya teman-teman, saya ada kerjaan Dengar lagi. dulu, Terima kasih kalau sudah sebelumnya. masuk Maaf di kalau ada dalam kata-kata konteks itu menyinggung ya. perlu penafsiran, Bung. Dengar dulu. Terjemahan itu sama semua artinya. Tapi apa kamu mengerti bahasa orang itu? Kan gitu dulu. Bahasa yang orang itu dipakai. Cobalah dulu Alkitab bahasa Batak. Apa kamu mengerti bahasa Batak? Kan nggak ngerti. Yang ngerti bahasa Batak itu kami. Kan gitu. Tapi tujuannya sama. Gitu aja. Betul Pak, tapi mereka ini kan saya pikir, Pak Eva juga saya pikir, mereka ini JOJO, tadi yang saya tahu itu tadi ada Billy masuk itu sudah bagus cara kalian menyerang mereka, harus begitu. Itu Pak Julian jadi Bukan. juga tadi sudah bagus. Begini loh Pak Ufili. Ya mereka saya maklumi saja lah. Karena mereka kan cari jemaat. Ada yang dikejar target. Saya sudah mengerti itu. Tapi celakalah orang yang mengadakan itu kan gitu. Bakalnya kembali juga nih orang itu nanti.
Tapi Iya Pak, dengan itu buat promis kayak gitu kan untuk cari jemaat kan sedih. Saya melihatnya itu aja. betul Pak, gergetan juga itu loh ya, gergetan. Sudah ada terjemahannya di situ kok. Itu. Ekene sometimes sudah dikasih tahu Eva. Maksud mereka itu tidak pakai, pokoknya yang ada diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia mereka tidak pakai. Coba Maliki terjemahkan Kai Hologos Stars Again itu, dia menerjemahkan apa? Kalau dia pakai teks asli, dia menerjemahkan begini. Dia menerjemahkan dan firman itu secara daging. Nggak ada secara di sana, karena dia tidak tahu dan sudah tidak tahu dia bawa kemana-mana gitu loh. Itu harus disekat. Dan itulah perlunya teman-teman seperti Eva ini. Itu Pak Eva. Sebenarnya tadi saya udah tidur, tapi dengar Billy turun tuh itu ngaco Billy itu.